Bayangkan sebuah kaki yang telah divonis mati oleh dokter terbaik dunia, tiba-tiba tersengat panas hanya karena sentuhan tangan kasar seorang buruh cuci. Di lobi gedung pencakar langit itu, suasana mendadak mencekam saat seorang tunangan sosialita yang murka mendorong gadis miskin itu hingga tersungkur di lantai. Namun, sesuatu yang mustahil terjadi. Sang bos besar yang lumpuh selama 3 tahun mendadak bangkit dari kursi rodanya, menyeret kakinya dengan penuh amarah demi membela kehormatan sang gadis. Apakah ini kekuatan sihir, ataukah sebuah rahasia penyembuhan kuno yang tak mampu dibeli dengan uang miliaran rupiah? Mari kita saksikan bagaimana tembok beton ego dan kasta yang kokoh perlahan runtuh, digantikan oleh jembatan kasih yang menyatukan dua dunia yang berbeda. Hujan turun dengan sangat deras sore itu, seolah-olah langit sedang menumpahkan seluruh beban dukanya ke bumi. Butiran air yang menghantam kaca jendela besar di lantai 20 gedung Anggalan Group menciptakan irama monoton yang menyesakkan. Gedung ini adalah monumen kejayaan, sebuah imperium bisnis properti yang menguasai cakrawala kota, namun bagi pria yang berada di puncaknya, gedung ini tak lebih dari sebuah sangkar emas yang sunyi. Angga, sang CEO muda berusia 32 tahun, duduk mematung di atas kursi roda bermerek Jerman yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Namun, di matanya, kursi roda itu tetaplah sebuah kursi pesakitan yang mengingatkannya pada ketidakberdayaan setiap detik. 3 tahun lalu, kecelakaan di jalan tol telah merobek masa depannya. Dalam satu kedipan mata, ia kehilangan kemampuan untuk mengendalikan separuh tubuhnya. Kini, kakinya yang dulu kuat berlari di lapangan golf, terasa asing seperti dua batang kayu mati yang hanya menempel pada pinggulnya. Ia meraba pahanya, merasakan otot-ototnya yang mulai mengecil karena tak pernah lagi merasakan beban gravitasi. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Gumamnya berulang kali, sebuah mantra kebencian yang ia tujukan pada Tuhan dan alam semesta. Setiap sore, ia mencoba melakukan ritual putus asa, menutup mata, mengatur napas, dan memerintahkan sarafnya untuk sekadar menggerakkan satu jari kaki. Hening. Hanya detak jam dinding yang mengejek usahanya. Ruang kerja Angga didominasi oleh warna kelabu dan hitam yang maskulin, dingin, dan kaku, persis seperti hati pemiliknya. Di atas meja jati yang luas, menumpuk dokumen proyek bernilai triliunan rupiah, namun Angga merasa seperti pengemis yang mengharap belas kasihan takdir. Ia telah mendatangi dokter-dokter terbaik dari Singapura, Jerman, hingga Amerika Serikat. Semua memberikan jawaban yang sama dengan bahasa medis yang dingin, cedera tulang belakang permanen. Saraf Anda telah mati total. Keajaiban adalah satu-satunya harapan Anda, Pak Angga. Baginya, kata keajaiban adalah cara halus dokter untuk mengatakan bahwa ia tidak akan pernah berjalan lagi seumur hidupnya. Kemarahannya meledak saat Pak Hadi, asisten setianya, masuk dengan langkah pelan membawa nampan berisi kopi dan pil-pil penenang. Angga menyapu tumpukan berkas itu hingga berhamburan ke lantai marmer Italia yang mengkilap. Berapa kali aku bilang, jangan ada yang masuk tanpa izin, teriaknya, suaranya menggema di ruangan yang luas itu. Pak Hadi hanya menunduk, ia tahu bahwa kemarahan bosnya hanyalah jeritan dari jiwa yang rapuh. Angga menatap keluar jendela, menembus tembok beton setinggi 3 meter yang memisahkan area kantornya dengan perkampungan kumuh di belakangnya. Di sana, ia melihat anak-anak kecil berlari lincah mengejar bola plastik di atas tanah becek. Kebebasan mereka adalah luka paling dalam bagi Angga. Ia iri pada mereka yang miskin harta namun kaya akan langkah kaki. Dalam dorongan impulsif untuk melarikan diri dari kesunyian, Angga memerintahkan Pak Asep, sopirnya, untuk pulang melalui jalan belakang, sebuah jalan tikus sempit yang membelah pemukiman padat. Ia ingin melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik dengan melihat kesengsaraan orang lain. Namun, takdir justru membawanya ke sebuah titik balik di area parkir belakang gedung, sebuah tempat yang biasanya hanya dihuni oleh truk sampah dan mobil-mobil tua karyawan rendahan. Area ini remang-remang, berbau aspal basah, dan sangat kontras dengan kemewahan lobi utama yang berlapis kristal. Saat hendak berpindah dari kursi roda ke jok mobil sedan hitamnya, sebuah insiden memalukan terjadi. Roda depan kursi roda Angga terperosok ke dalam celah drainase yang berkarat. Besi penutup selokan itu bengkok, menjepit roda karetnya dengan sangat kuat. Tubuh Angga tersentak ke depan,
ia nyaris tersungkur ke aspal yang becek jika tidak segera mencengkeram pintu mobil. Di sana, ia merasa seperti kura-kura yang terbalik cangkangnya, tidak berdaya dan merasa menjadi tontonan para pekerja kasar di kejauhan. Amarahnya meledak kepada Pak Asep, yang panik mencoba menarik kursi roda itu tanpa hasil. Di tengah ketegangan itu, seorang gadis muda bernama Kinasih muncul dari kegelapan. Ia mengenakan seragam petugas kebersihan berwarna biru muda yang lusuh namun bersih. Wajahnya polos tanpa riasan, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah-olah ia telah melihat segala bentuk penderitaan manusia. Kinasih meletakkan sapu dan pengkinya dengan rapi, lalu berjalan mendekat. Ia tidak menatap Angga dengan rasa takut seperti Pak Asep, atau dengan rasa kasihan seperti orang-orang di sekitarnya. Tatapannya datar, dalam, dan sangat tenang. "Izinkan saya membantu, Pak," ucapnya lembut namun tegas. Angga menghardiknya, menyebut bahwa tangan kotor Kinasih tidak pantas menyentuh kursi rodanya yang mahal. Namun, Kinasih tetap berlutut di aspal yang becek, tidak memedulikan seragamnya yang kotor. Dengan sebuah obeng kecil, ia mulai mencongkel besi drainase itu. Tanpa sengaja, punggung tangannya menyenggol mata kaki Angga yang lumpuh. Detik itu juga, sebuah sengatan panas yang tajam menjalar dari kaki naik ke betis Angga. Itu adalah sensasi pertama yang ia rasakan dalam 3 tahun. Kinasih menjelaskan bahwa ia adalah putri seorang penyehat tulang di kampung itu dan mengklaim bahwa saraf Angga tidak mati, melainkan hanya tersumbat, sampah, metabolisme. Kinasih menantang Angga untuk datang ke rumahnya jika sang bos besar berani menurunkan gengsinya demi sebuah kesembuhan yang dianggap mustahil oleh ilmu pengetahuan modern. Setelah malam-malam yang penuh dengan gejolak batin, Angga akhirnya memutuskan untuk mendatangi alamat yang diberikan Kinasih. Mobil mewahnya merayap memasuki gang sempit kampung Melati yang beraspal retak dan penuh lubang. Pemandangan di sana sungguh kontras dengan dunianya. Ada dahan pohon mangga yang rendah, kawat jemuran warga yang melambai ditiup angin, dan aroma asap kayu bakar yang khas. Akhirnya, mobil berhenti di depan rumah panggung sederhana dengan pagar tanaman beluntas yang dipangkas rapi. Angga merasa seperti orang asing di tanahnya sendiri saat ia diturunkan ke kursi rodanya dan disambut oleh Bu Siti, ibu Kinasih yang wajahnya penuh dengan guratan kebijaksanaan hidup. Kinasih meminta Angga pindah ke sebuah balai-balai bambu di teras rumahnya. Di atas dipan kayu yang dialasi kain batik bersih itu, sesi terapi yang paling menyakitkan dalam hidup Angga dimulai. Kinasih membalurkan minyak urut rempah yang aromanya sangat tajam, campuran antara jahe merah, serai, dan akar-akaran rahasia. Saat tangan kasar Kinasih mulai menekan titik-titik saraf di telapak kaki Angga, sebuah jeritan panjang meledak dari mulut sang CEO. Rasa sakitnya luar biasa, seolah-olah saraf-sarafnya yang telah tertidur lelap selama 3 tahun dipaksa bangun dengan cara disayat-sayat oleh kawat panas. Kinasih tidak memedulikan rintihan Angga. Ia terus menghancurkan kristal-kristal darah mati yang ia sebut sebagai sumbatan energi. "Sakit ini adalah temanmu, Pak Angga. Itu tandanya nyawa masih ada di sana," bisik Kinasih tenang. Selama sesi yang menyiksa itu, Kinasih bicara tentang bagaimana tubuh manusia merespons amarah dan kesombongan. Ia menyebut bahwa kelumpuhan Angga mungkin adalah cara alam untuk memaksanya berhenti sejenak dan menyadari keberadaan sesama manusia di bawahnya. Keajaiban pertama nampak saat urat-urat biru di kaki Angga yang biasanya pucat mulai menyembul dan berdenyut kemerahan. Harapan yang tadinya padam di hati Angga mendadak menyala kembali saat ia melihat jempol kaki kanannya bergerak secara refleks. Sebuah gerakan sadar yang tak pernah ia saksikan selama lebih dari 1000 hari. Namun, kejutan terbesar terjadi setelah sesi terapi selesai. Angga merasakan desakan alami di perut bawahnya, sebuah sinyal saraf otonom untuk buang air kecil yang selama ini hilang. Di kamar mandi sederhana milik Kinasih, Angga menangis sejadi-jadinya sambil merasakan air dingin menyentuh kulit kakinya. Ia merasa hidup kembali, bukan sebagai pengusaha kaya, tapi sebagai manusia utuh. Meskipun ia mencoba memberikan segepok uang jutaan rupiah, Kinasih menolak dengan tegas, menyebut bahwa membantu sesama adalah ibadah, bukan transaksi bisnis. 1 bulan telah berlalu sejak pertemuan pertama yang tak terduga itu. Kemajuan fisik Angga menjadi rahasia yang ia simpan rapat-rapat dari dunia luar. Kakinya yang dulu kurus kering seperti kayu bakar kini mulai berisi, hangat,
dan memiliki rona kemerahan yang sehat. Hubungannya dengan Kinasih pun mengalami transformasi yang luar biasa. Dari majikan yang kasar menjadi dua jiwa yang saling terikat oleh perjuangan dan rasa sakit. Angga mulai belajar tentang arti berbagi, sering membawakan makanan mewah untuk warga kampung yang selama ini hanya ia anggap sebagai angka-angka statistik kemiskinan. Namun, di balik kebahagiaan yang baru tumbuh itu, Clarissa, tunangan Angga yang merupakan model papan atas dan anak kolega bisnis ayahnya, mulai mencium aroma yang tidak beres. Clarissa adalah wanita yang mengagungkan kasta dan penampilan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Angga sering menghilang setiap sore ke perkampungan kumuh, hanya untuk bertemu dengan seorang pembersih lantai. Bagi Clarissa, tindakan Angga adalah penghinaan terhadap status sosial mereka. Didorong oleh rasa cemburu dan arogansi kasta, Clarissa merancang sebuah rencana jahat untuk menghancurkan Kinasih di hadapan publik. Sore itu, suasana di lobi utama gedung Anggalan Group mendadak mencekam. Clarissa datang dengan mobil sport merahnya, membawa beberapa wartawan gosip bayaran. Saat Kinasih baru saja keluar dari lift setelah menyelesaikan shift kerjanya, Clarissa mencegatnya di tengah kerumunan karyawan yang sedang antre absen. Dengan suara melengking, Clarissa menunjukkan foto-foto terapi Kinasih dan Angga, menuduh gadis itu sebagai dukun pemikat yang menggunakan ilmu hitam dan susuk untuk mengeruk harta Angga. Clarissa mendorong Kinasih dengan keras hingga gadis itu jatuh tersungkur di lantai marmer yang dingin. Dasar wanita murahan. Kau pikir kau bisa merebut tunanganku dengan pijatan kotor ini? Teriak Clarissa. Ratusan pasang mata karyawan menonton dengan penuh penghakiman, sementara kamera wartawan terus menyorot wajah Kinasih yang banjir air mata. Tidak ada yang berani menolong karena takut akan kekuasaan Clarissa. Namun, di tengah penghinaan itu, sebuah suara dentuman besi yang berat terdengar dari arah lift VIP. Angga muncul tanpa kursi roda. Ia berdiri tegak, meski kakinya gemetar hebat dan wajahnya memerah menahan nyeri yang menusuk tulang belakang. Dengan satu tangan mencengkeram tongkat penyangga infus, Angga melangkah tertatih namun pasti. Setiap langkahnya adalah pembuktian atas cintanya kepada Kinasih dan kemenangannya atas vonis lumpuh. Angga berdiri sebagai perisai hidup di depan Kinasih, membungkam mulut Clarissa dan seluruh kerumunan dengan keberanian yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Angga melakukan sebuah tindakan yang akan menjadi legenda di kota itu selamanya. Ia mendatangkan alat berat berupa ekskavator raksasa untuk merubuhkan tembok beton setinggi 3 meter yang selama puluhan tahun telah memisahkan kemewahan kantornya dengan kesederhanaan kampung Melati. Debu semen mengepul ke udara seiring runtuhnya beton-beton itu, melambangkan hancurnya sekat antara si kaya dan si miskin, antara penguasa dan rakyat jelata. Angga kemudian berjalan melewati puing-puing tembok itu tanpa menggunakan kursi roda lagi, melainkan hanya bertumpu pada sebuah tongkat kayu jati yang diukir indah. Tujuannya hanya satu, rumah panggung Kinasih. Di sana, di hadapan warga kampung yang selama ini ia remehkan, Angga bersimpuh di depan Bu Siti. Ia memohon maaf atas kesombongannya di masa lalu dan meminta izin untuk meminang Kinasih sebagai istrinya. Angga mengeluarkan sebuah cincin emas sederhana bermotif daun melati, sebuah perhiasan yang melambangkan ketulusan dan akar kehidupan Kinasih, bukan berlian dingin yang hanya menonjolkan harga. Lamaran itu diterima dengan isak tangis haru oleh Kinasih, yang bersedia menjadi tongkat dan teman seumur hidup bagi Angga dalam mengarungi sisa waktu mereka. Pesta rakyat kemudian digelar di sepanjang jalan kampung yang kini telah terhubung langsung dengan area kantor. Tidak ada lagi pembagian kasta. Para direktur perusahaan duduk lesehan di tikar pandan bersama tukang ojek dan pedagang kaki lima, menikmati hidangan nasi tumpeng yang sama. Angga menyadari bahwa kecelakaan tragis 3 tahun lalu bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah cara Tuhan untuk menanamnya di tanah yang subur agar jiwanya bisa tumbuh kembali. Tanpa kelumpuhan itu, ia mungkin akan tetap menjadi pria sombong yang mati rasa di puncak menara gadingnya. Kinasih bukan hanya menyembuhkan kakinya, tetapi juga telah memijat hatinya yang beku hingga kembali hangat. Foto Polaroid yang mereka ambil sore itu di teras bambu menjadi saksi bisu bahwa keajaiban seringkali tidak datang dari rumah sakit mewah atau peralatan canggih, melainkan dari ketulusan tangan seorang manusia yang menganggap sesamanya sebagai saudara. Tembok beton itu kini telah menjadi jembatan kasih sayang yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan lagi oleh apapun.
Angga dan Kinasih memulai hidup baru mereka, membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah melihat kasta, dan kesembuhan sejati berawal dari kerendahan hati untuk menerima takdir. Di penghujung narasi ini, kita melihat Angga tidak lagi memandang dunia dari menara gadingnya yang sepi, melainkan berdiri tegak di samping Kinasih dengan senyuman yang penuh syukur. Tembok beton yang dulu memisahkan mereka kini telah runtuh, berubah menjadi jalan setapak yang menghubungkan kemegahan harta dengan ketulusan hati. Angga dan Kinasih kini memulai babak baru, di mana kekurangan fisik bukan lagi penghalang, melainkan pengingat bahwa mereka adalah sepasang jiwa yang saling melengkapi. Hikmah utama yang dapat kita petik adalah bahwa kesembuhan sejati bermula dari kerendahan hati, dan harta sebanyak apapun tidak akan bisa membeli ketulusan yang murni. Ketahuilah bahwa cerita ini adalah fiktif, namun kami susun serealistis mungkin agar kita dapat mengambil pelajaran berharga tentang bagaimana Allah seringkali menitipkan kunci jawaban hidup kita pada orang-orang yang selama ini kita remehkan. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga akhir. Mari berbagi di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati Anda? Jangan lupa klik like dan subscribe jika Anda menikmati cerita ini, agar kita bisa terus berbagi inspirasi kebaikan bersama.